Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan di kesempatan sore hari ini ya, saya akan coba untuk mengajak teman-teman semua untuk virtual tour di kawasan ekonomi khusus Mandalika, atau tepatnya di sentral dari Kuta Mandalika. Dan di sini saya akan coba untuk mengawali video ini mulai dari Bazar Mandalika, yang dimana di Bazar Mandalika ini merupakan salah satu tempat yang akan dijadikan pasar seni, teman-teman ya. Nah, jadi Bazar Mandalika ini merupakan salah satu tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah ya untuk para warga yang berjualan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, cukup banyak sekali ya para warga yang sedang meminjam lahan atau tempat mereka berjualan di pinggir jalan dari sentral Kuta Mandalika. Dan saat ini ITDC sudah mulai menggarap lahan mereka yang ada di sentral Kuta Mandalika, dan para warga yang berjualan di pinggir jalan dari sentral Kuta Mandalika tersebut mereka akan direlokasikan ke tempat ini atau di Bazar Mandalika ya. Nah, jadi di sini sudah cukup banyak sekali ya bangunan yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh pemerintah dan untuk warga setempat ya, supaya mereka tidak berjualan keliling ya, seperti di pantai dan di depan sirkuit Mandalika. Nanti akan ditata rapi tentunya teman-teman ya. Di malam hari di sini cukup ramai sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa hangout, minum kopi, jus, makan malam dan lain sebagainya ya, ngemil di sini tentunya. Luar biasa sekali di malam hari, cukup ramai di sini ya. Dan di sini saya akan terus lanjut ya, supaya teman-teman tahu bagaimana kondisi dari sentral Kuta Mandalika, yang tentunya di sini saya akan coba untuk review. Ada sebagian para warga yang sudah disuruh pindah ya, karena ITDC sudah menggandeng investor dari luar negeri maupun dalam negeri yang akan segera membangun hotel yang berbintang 5 tentunya di sini ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di kiri kanan dari jalan ini ya, terlihat para warga yang membangun arshop dan restoran lain sebagainya tentunya di sini ya. Jadi ini semua milik ITDC, namun tidak semua tapi sebagian ya. Nah, tepatnya berada di samping kiri kita ini ya. Ini merupakan warung-warung yang kemarin sempat berdiri di sini ya, para warga yang sempat berjualan souvenir dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat ya, mereka sudah mulai pindah ya ke Bazar Mandalika, dan bangunan yang cukup sederhana ini sudah mulai diratakan, sudah mulai digusur teman-teman ya, karena investor tersebut akan segera membangun di sini. Coba di sini kita akan turun ya, supaya teman-teman tahu bagaimana kondisi lebih jelasnya ya. Nah, jadi di sini coba kita akan jalan ke depan sana ya, supaya teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi dari arshopnya para warga yang sudah ada di sini kemarin, dan saat ini mereka sudah mulai direlokasikan ke Bazar Mandalika ya, karena di sini nanti investor akan membangun hotel. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya, di depan kita ini itu merupakan tamu mancanegara yang sudah mulai pada berdatangan ya ke kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi seperti ini kondisi bangunan maupun arshop dan lain sebagainya yang sudah mulai diratakan oleh pemerintah, maksud saya oleh warga sendiri ya. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk membersihkan bekas bangunannya ini. Nah, jadi nanti di sini ya akan cukup banyak hotel dan restoran lain sebagainya, seperti yang ada di samping kiri kita ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya.
Dan coba kita akan terus lanjut ya ke depan sana. Jadi di bagian sini ada beberapa warga yang sudah mulai meruntuhkan bangunannya. Tapi ATDC ya tidak menyuruh mereka pindah begitu saja ya. Tentu saja mereka juga dapat ganti rugi ya bangunan yang sudah dibangun di sini. Dan nominalnya saya tidak bisa sebut ya karena itu merupakan privasi teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya kondisi di sentral kota Mandalika. Jadi di sebelah kiri kanan kita ini ya terdapat warung, kafe, restorannya warga yang sudah ada dari dulu ya. Jadi mereka masih dibiarkan untuk stay di sini ya sebelum investor membangun seperti itu. Ketika nanti investor sudah mulai berencana untuk membangun lahan ini, tentunya mereka langsung akan disuruh pindah ke tempat yang sudah disediakan tadi, yaitu Bazar Mandalika ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi ya, mereka tidak disuruh untuk pindah begitu saja. Ada toleransinya dari ITDC, mereka dikasih tali asih ya, atau uang kompensasi atau uang ganti rugi, seperti itulah teman-teman. Nah, jadi di depan kita ini terlihat ya bule sedang mencari informasi terkait destinasi-destinasi yang akan mereka kunjungi di sekitaran kawasan ekonomi khusus Mandalika. Itu sebabnya cukup banyak di sini lokal atau warga setempat yang membangun seperti travel agency yang kecil-kecilan seperti ini ya. Hidup PTDC. Hidup. Berembida prasem tegunsur. Berembida prasem tegunsur Mike. Hah? Mike meres. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu yang kita harapkan. Keren. Tempat Bazar Mandalika, mantap. Sudah disediakan tempat ya. Jangan khawatir karena di sini nanti akan dibangun hotel menjulang tinggi ya. Keren. Nah, ini terdampak. Nah, ini hotel Nativo Lombok Hotel ya. Yang dulunya ini dinamakan Kuta Baru. Bule-bule sudah banyak yang berkeliaran. Jangan terlalu disorot. Seperti ini ya jualan para warga setempat. Di sini ada gelang yang terbuat dari ini kerang. Keren kan? Nah, itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Para warga yang terdampak ini teman-teman kita juga ya, luar biasa sekali. Harap bersabar karena ini ya kita sedang minjam tempat ya. Kita berusaha, tapi alhamdulillah katanya mereka sudah dapat banyak hasil di sini katanya. Oke, jadi seperti yang kita lihat di depan kita ini yang merupakan tamu mancanegara yang terus berkeliaran ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini untuk mencari tempat makan ya, mencari tempat mereka belanja souvenir dan lain sebagainya. Jadi tadi kita sudah sorot bagaimana rupa daripada bisnis yang teman-teman atau warga setempat sini yang mereka buka ya. Jadi seperti itulah yang mereka jual ya di turis-turis seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita lanjut lagi ya. Kita naik mobil lagi, kita lanjut untuk virtual tour di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi seperti inilah kondisi dari jalan di sentral
Kuta Mandalika teman-teman ya. Masih terlihat sempit, namun jangan khawatir teman-teman ya, ini semua nanti setelah para warga ini sudah direlokasikan, tentunya ini jalan akan diperlebar dan akan diperbesar ya. Nanti kita akan selalu pantau bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, tepatnya di sentral Kuta Mandalika ini ya. Tentunya di tahun 2024 ini semuanya akan berubah ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya di samping kiri kita ini, jadi para bule sedang membeli souvenir, oleh-oleh khas Lombok ya, seperti kaos khas Lombok ya, kaos Lombok maksud saya, dan kain pantai lain sebagainya seperti itu. Jadi itu sebabnya ya, jalan ini masih terlihat jelek ya, belum seperti tidak keurus ya, karena ini akan segera diperbaiki. Oke, dan di sini kita akan terus lanjut ya. Jadi seperti inilah kondisi sentral Kuta Mandalika di sore hari ini teman-teman ya, luar biasa sekali. Tidak begitu ramai ya, bule-bule yang berkeliaran seperti yang teman-teman lihat di Kuta Bali mungkin, atau di Bali ya umumnya, karena saat ini di Lombok sedang lagi musim sepi ya, atau low season teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya kondisi di sentral Kuta Mandalika di arah sebelah kiri kanannya. Jadi di bagian sebelah sini sudah difasilitasi dengan jalan trotoar, tapi sayang sekali masih terlihat ada endapan lumpur atau tanah atau pasir ya, sehingga lubang selokan yang ada di pinggir jalan ini terlihat tersumbat tentunya. Itu sebabnya terlihat masih ada endapan air ya, karena tidak begitu lancar ya air ketika ada hujan yang cukup deras, karena di sini masih belum ada pasukan oranye atau pasukan pembersih jalan teman-teman ya. Jadi seperti itu perlu sekali untuk menggaji warga setempat ya, supaya sepanjang dari jalan ini dibersihkan oleh warga setempat. Jadi sayang sekali ya, jalan trotoarnya sudah berstandar nasional, maksud saya ya sudah cukup bagus, tapi tidak keurus teman-teman ya. Jadi seperti inilah kondisi. Dan selalu saya sampaikan ya ke teman-teman, di sini ada PJU ya, tapi di malam hari ini mati, tidak menyala teman-teman ya. Untuk Pemda ini harus dikondisikan ya untuk PJU-nya supaya dikasih nyala di malam hari, karena cukup gelap sekali. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ya, cukup banyak pepohonan yang sudah cukup besar. Itu sebabnya di malam hari cukup gelap di sini. Ketika tidak ada lampu warung atau restoran yang ada di pinggir jalan ini, tentunya jalan ini akan sangat gelap gulita seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya liputan kita di sentral Kuta Mandalika. Jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan atau cara penyampaian saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada masukan maupun saran ya silahkan komen di kolom komentar, dan buat teman-teman yang suka dengan video saya ini silahkan di like ya. Dan satu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika in future atau kedepannya, teman-teman bisa ikuti channel ini dengan cara tekan tombol subscribe ya, supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru ya terkait bagaimana kondisi maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Terima kasih.
So sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok, matur tampiasih, salam sejahtera buat kita semua.